Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji UKIN PPG dalam jabatan Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga. Perkenalkan, nama saya Wiwin Kurniasih SPDI. Saya adalah seorang guru pendidikan agama Islam di SD Negeri Cacaban 1, Kecamatan Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 2 di Universitas Islam Negeri UIN Sunan Kalijaga. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan melaksanakan ujian kinerja secara luring di sekolah saya, SD Negeri Cacaban 1, Kecamatan Karangnunggal. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 5 pada bab 2, yaitu ketika kehidupan telah berhenti. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Saya. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik anak-anak, sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dahulu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan nanti sebagai ketua kelas untuk memimpin doa. Saya berdoa. Memang sebaiknya kalau misalkan kita belajar itu harus dimulai dengan berdoa supaya kita lancar dalam mencari ilmu. Supaya apa? Ilmu yang kita dapatkan atau ilmu yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru bisa kita serap dan bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke. Sebelum kita memulai pelajaran, kita menyanyikan lagu nasional dulu. Silakan Narisa untuk memimpinnya sebagai DJ. Hiduplah Indonesia, Indonesia tanah airku, tanah darahku. Di sana aku berdiri dari pandu ibuku. Indonesia bangsaku. Baik anak-anak, sebelum pembelajaran dimulai, Ibu mau memeriksa kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir? Yusuf. Kenapa tidak hadir? Sakit. Ya, kita doakan yang sakit semoga cepat sembuh. Yang sedang ada keperluan mudah-mudahan dilancarkan segala urusannya. Amin. Baik, silakan duduk dengan rapi dan keluarkan alat untuk belajarnya. Pulpen, buku. Kemudian kita membaca dulu surah Al-Qari'ah. Mari kita membaca surat Al-Qari'ah bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Untuk minggu kemarin kita itu belajar tentang hidup damai dalam perbedaan. Nah, ada poin-poin penting yang harus kita lakukan agar kita itu berdamai dengan ada poin-poin apa saja yang harus kita lakukan. Harus tolong menolong. Harus saling tolong menolong tanpa membedakan suku budaya dan agama. Terus apa lagi? Tidak mengejek dan mengolok budaya orang lain. Ya, betul, tidak mengejek dan mengolok budaya orang lain. Ada lagi yang mau menambahkan tentang minggu kemarin? Ya, berteman dengan siapa saja tanpa membedakan. Dengan kata lain, supaya kita hidup damai, maka kita itu tidak boleh membeda-bedakan dengan sesama. Nah, sekarang kita itu akan belajar tentang ketika kehidupan telah berakhir, atau boleh disebut juga dengan hari kiamat. Hari kiamat atau hari pembalasan boleh. Nah, percaya kepada hari akhir itu termasuk rukun iman. Iman yang kedua. Ya. Nah, tujuan pembelajarannya. Tujuan pembelajaran dari materi hari ini tentang hari akhir yang pertama yaitu 1. Meyakini adanya hari akhir dengan benar. Ya, yang kedua, menunjukkan segala upaya untuk beriman kepada hari akhir dengan benar. Yang ketiga, menjelaskan iman kepada hari akhir dengan benar. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Oke. Nah, sebelum kita coba lihat gambar di depan. Nah, di sini ada gambar orang yang meninggal, ya, yang baru meninggal. Terus dibawa ke kuburan. Ada kuburannya. Coba, bagaimana pendapat kalian tentang gambar di atas? Merasa ingat kematian. Terus takut akan dosa. Takut akan dosa. Belum siap meninggal karena merasa amalnya belum cukup. Oh iya. Jadi gitu ya. Jadi kalian itu yang merasa takut, ada yang merasa ingat kematian. Terus, apakah kalian pernah melihat bencana alam? Pernah. Ya, bencana alam seperti apa? Ada longsor, ya. Terus gempa bumi, banjir, tsunami, ya. Terus ya, kalau misalkan kita melihat banjir atau melihat bencana alam, yang pastinya kalian rasakan itu apa? Takut yang pastinya, ya. Merasa takut, merasa khawatir, merasa materi selanjutnya. Coba kita lakukan kompetensi awal dulu. Yang untuk silakan di. Ya, coba. Yang kedua lagi. Yuk, Jani. Baik, silakan. Isi, Pak. Silakan. Gina.
bencana yang terjadi. Secara statistik, dari tahun 1980, kejadian bencana alam yang berlaku di seluruh dunia mengalami kenaikan yang konsisten tahun demi tahun dengan 3 kategori bencana alam terbesar, yaitu gempa bumi, banjir besar, serta ribut awan yang dilihat semakin kerap melanda kawasan-kawasan yang terjejas. Kajian juga sudah membuktikan bahawa di antara semua benua yang berada di muka bumi ini, kawasan Asia adalah benua yang mempunyai risiko bencana alam paling tinggi. Jadi tidak heranlah jika kita kerap kali mendengar negara-negara yang terkesan teruk akibat bencana alam merupakan negara di kawasan Asia. Dianggarkan hampir 60,000 orang terkorban dalam bencana alam, termasuk dari tragedi gempa bumi, letusan gunung berapi, lava, tsunami, banjir, kebakaran hutan, dan kemarau. Baik, tadi kalian sudah menyaksikan tentang video bencana-bencana yang terjadi. Nah, Ibu jelaskan sedikit tentang makna hari akhir. Hari akhir adalah disebut dengan hari kiamat atau disebut juga dengan hancurnya alam semesta. Jadi pas hari kiamat, maka semua makhluk di bumi ini, baik itu malaikat maupun jin, semuanya akan mati ataupun meninggal. Nah, kiamat itu terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu kiamat kubro, yang kedua kiamat kubro. Baik, nah, Ibu punya suatu masalah yang marilah kita diskusikan bersama. Yang pertama, apakah menurut kalian itu bencana alam seperti longsor, banjir, gempa bumi, angin topan itu termasuk kiamat? Ada yang mau bisa menjawab? Ya, ada. Tentunya ada, yaitu kaitannya dengan kiamat sugro ataupun kiamat kubro. Kecil. Jangan ingat kiamat kubro itu kiamat apa? Besar. Kalau sugro itu kiamat kecil. Jangan sampai ditukar ya antara kubro dan sugro. Nah, yang kedua, coba kita baca. Coba perhatikan ke sini ya. Jangan ngobrol. Coba kita baca. Ahmad adalah seorang anak yang sering melalaikan sholat dan tidak peduli dengan perilaku baik. Suatu hari, ia mendengar ceramah tentang hari akhir dan mulai merenung apakah kehidupan selama ini sudah benar. Apa yang harus dilakukan Ahmad? Ada yang iya, silakan. Bertaubat kepada Allah dan beribadah kepada Allah sendiri. Bertobat kepada Allah dan beribadah kepada Allah. Ya, ada yang mau bisa? Oh ya, silakan. Ya, betul. Sip. Terima kasih ya yang sudah menjawab. Nah, Ahmad adalah seorang anak yang sering melalaikan sholat. Tadi seperti yang dikatakan Yusrifah, tadi harus bertobat karena pada awalnya itu dia suka melalaikan sholat, tidak beribadah kepada Allah. Karena maka dia itu harus bertobat, tapi tobatnya harus tobat yang nasuha, tobat yang sebenarnya. Jangan yang hanya tobat tetapi tidak benar atau dilaksanakan lagi berbuat dosanya.
Lompat, teriak oleh. Baik anak-anak, sekarang Ibu akan mengelompokkan kalian menjadi 3 kelompok. Yaitu kemarin ada yang sudah Ibu kelompokkan ya. Ada kelompok yang diketuai oleh Najina dan ada kelompok yang diketuai oleh Yusrifa. Silakan semuanya duduk bersama kelompoknya masing-masing. Baik anak-anak, Ibu sudah bagikan LKPD-nya. Nah, di situ ada masalah yang harus kalian selesaikan secara berdiskusi dengan kelompok kalian. Silakan ya, ceritakan. Ada di sana ya, ada buku LKS, ada buku pendidikan agama Islam. Silakan dibaca. Baik anak-anak, sudah selesai diskusinya? Sudah. Kalau sudah selesai, mari kita presentasikan ke depan hasil diskusi kalian. Yang pertama yaitu dari kelompok Najani. Silakan kelompok Najani untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 mau mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang Alia dan teman-temannya. Cara mengatasinya adalah dengan kita harus percaya kepada hari akhir, karena itu adalah bagian dari rukun iman yang diajarkan dalam Al-Quran dan hadis. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran bahwa hari akhir akan terjadi sebagai bentuk keadilan untuk setiap amal manusia. Contohnya, ada orang yang selalu berbuat baik tetapi hidupnya susah di dunia. Di hari akhir, orang itu akan mendapatkan balasan surga sebagai keadilan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sudah? Sudah. Ya, ada yang mau bertanya? Apa saja yang terjadi setelah hari akhir menurut ajaran Islam? Pada hari akhir akan ada kebangkitan semua umat manusia dari kubur. Lalu setiap orang akan diperhitungkan amal perbuatannya. Sudah? Ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Kalau tidak ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan maju kelompok 2.
Ibu menambahkan tadi tentang hari kiamat, ya. Hari kiamat setiap muslim itu memang wajib mengimani hari akhir. Kenapa wajib mengimani? Karena sudah tertuang dalam Al-Quran bahwa hari kiamat itu akan terjadi, dan hari kiamat itu termasuk rukun iman yang kelima. Tapi kalau tidak mengimani hari akhir, artinya kita itu tidak termasuk orang yang beriman. Walaupun memang hari akhir itu tidak diketahui kapan akan terjadinya, tapi hari kiamat itu pasti terjadi karena sudah ada digambarkan dalam Al-Quran bagaimana terjadinya hari akhir. Termasuk tadi dalam surat yang tadi pertama kita baca, yaitu surat Al-Qamiyah. Ya, dalam di sana digambarkan bahwa kejadian hari akhir itu dimulai dari gunung-gunung berhamburan yang meletus semuanya. Terus ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada, kita masuk ke evaluasi. Anak-anak, sekarang kita kerjakan evaluasinya dengan menggunakan kuisis. Silakan buka kuisisnya. Sudah selesai semuanya? Sudah. Ada yang peringkat pertama? Ya, dan silakan simpan buku HP. Ya, kalau sudah, disimpan kembali. Simpan lagi. Oke. Ada yang peringkat pertama? Nah, siapa? Oke, tepuk tangan. Terus, peringkat kedua. Ada yang peringkat kedua? Adi. Berarti satu jadi Adi. Ada yang peringkat dua? Ada yang peringkat dua? Tidak ada. Tiga? Ada. Oh, ya. Tepuk tangan. Kita kerjakan bareng-bareng ya. Apa yang dimaksud dengan hari kiamat? Hari kiamat. Boleh kita buat satu orang yang maunya? Silakan. Apa yang dimaksud? Kedua.
keyakinan kita sebagai seorang muslim wajib mengimaninya. Kiamat merupakan hancurnya alam semesta beserta isi-isinya. Poin pentingnya adalah sebagai seorang